Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya, Brother Phil. Kali ini kita akan mereaksi video Bro Edis TV. Karena peraturan YouTube sekarang tidak boleh mereupload tanpa ada tambahan narasi dari kita. Jadi di sini saya akan mengambil beberapa diskusi yang kira-kira menarik untuk dibahas. Contohnya, kesaksian berikut ini dari seorang wanita yang bertobat setelah nonton Edis TV. Silakan, perkenalkan dulu diri Anda. Silakan. Aku udah lama yang ngikutin Bang Edis, udah satu tahun ya, sekitaran segitulah. Bukan, maksudnya Karena perkenalkan diri Anda dulu. Anda ini Islam atau apa? Iya, aku dari Islam, tapi baru 1 tahun ini setelah dengar Bang Edis, aku masuk Kristen. Puji Tuhan. Ya. Kok bisa gitu? Kok bisa Anda setahun dengerin saya, akhirnya murtad dari Islam? Tapi dites dulu, karena jangan-jangan Anda berbohong. Coba dites dulu. Gini, kalau Anda memang tadinya Muslim, pasti Anda sholat ya. Seperti Anda Iya. bilang tadi, umur Anda 30 berapa? 38. 38. Berarti 37 tahun Anda menjadi seorang muslimah. Coba buktikan dulu. Coba bacakan satu surat kah? Atau doa sholat atau bagaimana? Coba. Mau surat apa? Surat yang pendek aja ya, biar nggak usah. Terserah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sah, muslimah. Oke, seperti yang barusan tadi Anda ceritakan nih. Anda 37 tahun muslimah, setahun dengerin Edis TV, lalu murtad dari Islam dan masuk Kristen. Kok bisa gitu? Silakan. Begini loh Bang Edis, aku tuh sebenarnya dari tahun 2002 sering ikut ke gereja sama sepupu aku ya. Oke. Tapi aku tuh pas masuk gereja itu jujur ya, ya Allah, kata aku, maaf banget ya aku masuk gereja. Setiap masuk gereja itu suka panggil-panggil Allah terus ya. Maaf ya Allah, maaf karena ikut-ikutan aja. Aku cuman nganter aja, ceritanya begitu ya. Nah, pas selesai itu lama-lama kan aku ketemu suami aku tuh. Kebetulan suami aku agamanya Protestan. Ya, terus aku tuh tetap masih belum percaya sama Tuhan Yesus. Nah, pas kata suami nih, dengerin nih katanya debatnya Bang Edis. Pas gitu, iya, akhirnya masuk ya ke aku. Bener ya, yang selama ini kok doa aku itu gak pernah dikabul Bang Edis. Nah, setelah itu akhirnya kan aku setiap nanya ke gereja, 2 tahun tuh aku belajar Kristen ya di Protestan itu, setiap ke gereja, tapi nggak pernah sedetail itu kayak Bang Edis. Jadi cuman dengar-dengar khutbahnya aja yang baik-baik kayak gitu, tapi nggak sedetail Bang Edis kayak gitu. Jadi saya jadi kurang percaya aja. Nah, pas dengar penjelasan Bang Edis ke orang-orang Islam, begitu dengar setiap hari, setiap Bang Edis live, aku dengar-dengar terus sampai aku nih baru naik sekarang. Nah, akhirnya kan aku tanya di gereja Tiberias, pendetanya bilang kayak gini, 1 orang masuk Kristen, 1 keluarga diselamatkan katanya. Tapi aku tuh masih belum paham. Aku nanya ke pendetanya, apa gimana itu artinya itu. Tapi tahu itu dari Mbak Agatha. Aku nanya gitu ke Mbak Agatha. Akhirnya Mbak Agatha menjelaskan, semakin percayalah. Nah, terus anak-anak aku juga tiba-tiba pas itu aku kan suruh sholat loh. Ayo Kak, sholat Kak. Aku sampai pukulin, awas ya. Kamu tahu nggak kalau misalnya kamu nggak sholat, kamu masuk neraka 41 waktu nggak sholat. Kamu tuh 40 tahun masuk nerakanya. Aku bilang gitu. Terus kata anak aku, Bunda, kalau misalnya kita nggak sholat, berarti kita setiap hari masuk neraka dong, kata anak aku kayak 40 gitu. tambah 40 tambah 40 tambah 40. Kata anak aku, enggak ini, katanya berarti kita tuh salah terus, katanya wudhu aja salah masuk neraka. Salah Setiap- wudhu, salah gerak dikit masuk neraka. Masuk kamar mandi pakai kaki kanan masuk neraka. Kata anak aku, jadi kita itu nggak bakal masuk surga dong Bunda seumur hidup. Karena kan kita sholat aja belum sempurna, katanya kayak gitu. Ya udahlah, pas gitu aku terus ngikutin Bang Edis, dan aku baca Alkitab. Anak aku juga sampai hafal tuh Alkitab, serius Bang Edis. Aku baca dari Kejadian sampai terakhir itu aku baca, walaupun belum sepenuhnya. Nah, anak aku yang laki-laki, puji Tuhan, sekarang malah lebih pintaran dia. Terus anak aku yang kedua dan yang ketiga juga lagi mendalami Bible. Nah, yang jadi pertanyaan aku ingin bertanya sama Bang Edis, benarkah satu orang masuk Kristen, 1 keluarga diselamatkan? Itu. Ya, baik. Jadi begini, sebenarnya bukan 1 orang masuk Kristen gitu.
Kalau satu orang diselamatkan, maka seisi keluarga itu akan diselamatkan. Itu ya, itu ada di dalam kitab Yosua ya. Jadi itu berbicara mengenai bagaimana ada seorang pemberita yang masuk keluarga, itu seluruh keluarga itu akan ikut juga diselamatkan, seperti itu. Jadi Sebenarnya suami aku itu nggak pernah menyuruh aku ikut ini, berserah kata suami mau ikut ini, nggak ada, suamiku ngajak-ngajak. Tapi aku setelah dengar penjelasan Bang Edis dan setelah baca kitab ternyata benar semua gitu. Aku selama ini baca Al-Quran, aku bisa ngaji, pinter tajwid kayak gitu ya, tapi aku nggak tahu artinya. betul, itu betul. Nah, ini saya nggak mungkin ngomong di luar apa yang saya alami ya. Jadi saya itu mengalami sendiri. Nah, seperti Anda yang sudah setahun nonton saya, Anda kan tahu begitu lalu lalang orang Islam masuk ke sini. Nah, dari yang lalu lalang masuk ke sini itu saya tanyain, waktu kamu baca huruf ini artinya apa? Itu memang 98% dia nggak tahu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Artinya apa? Oh, memang seperti itu. Dan masa saya mau menyimpulkan sesuatu yang nggak saya alami? Saya harus menyimpulkan sesuatu yang saya alami. Nah, dari 100 orang yang naik ke sini, 98% memang hanya membaca huruf-huruf Arab, dia tidak tahu apa yang dibaca. Kamu kan pinter ngaji, kamu pinter hadis, kamu sekolah agama 6 tahun ya, sekolah Islam, tapi kamu nggak tahu artinya, kayak gitu Bang Edis. Dan akhirnya sampai aku dimusuhin sama kakak aku, dijauhin sama keluargaku. Tapi aku sekarang hidup sekeluarga sama suamiku jauh dari mereka karena mereka nggak setuju kalau aku pindah agama. Tapi kata aku kalau misalnya hidup itu nggak usah bawa-bawa agama gitu ya kan, kata aku. Toleransi aja, agama kan pilihan Pilihan masing-masing. masing-masing, ya betul. Dan nanti juga dihakimin juga sesuai agamanya masing-masing, kata aku bilang kayak gitu. Sampai sekarang aku dimusuhin sama keluargaku Bang Edis. Tapi kan tapi aku yakin yang penting aku tetap sekarang di jalan yang benar kayak gitu. Iya. Oke. Ini yang menjadi pertanyaan nih, mohon maaf nih. Berarti waktu suami nyuruh nonton channel debat-debat seperti Debat Edis TV ini, itu baru setahun belakangan ini ya? Sebelum-sebelumnya cuek-cuek aja, nggak pernah ngomongin agama gitu ya? Sebelum-sebelumnya enggak, cuman aku ikut ke gereja dari tahun 2022. Oh, Setiap Kamis malam Jumat sama hari Minggu aku ke gereja setiap itu. Tapi hanya sekedar ikut-ikut, denger-denger gitu aja ya? Tapi entah kenapa di dalam gereja itu kayaknya pas kita doa itu benar-benar ada, kayaknya Tuhan itu ada. Kayak Nggak- Tuhan itu hadir kayak gitu. Nggak cuman hafal-hafalan. Amin. Iya, selama ini anak aku Yasin, surat Yasin itu hafal, anak aku hafal. Coba baca surat Yasin dulu coba. Yasin coba. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Apalagi ya? Inna kalaminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizil rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Itu aja lah segitu. Iya. Aku udah lama Jadi- nggak baca. Ya, jadi ketika kita baca Quran, memang Quran itu sangat-sangat kita sulit menolaknya sebagai syair atau puisi. Karena dia itu sering bersajak. Di belakangnya itu sajaknya itu entah A atau ABAB begitu. Misalnya surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, dia im, Alhamdulillahirabbil alamin, dia in, Ar-Rahmanirrahim, Malik Yaumiddin. Jadi im. Jadi ini sulit untuk tidak mengatakan bahwa ini memang sebuah puisi atau sebuah syair begitu. Jadi mustahil itu Allah ngomong im itu ya syair manusia gitu. Yang tidak diketahui siapa penulisnya gitu. Nah, jadi kalau nggak pas waktu aku dibaptis, katanya, pas aku waktu dibaptis ternyata kan orang-orang pada ngantri ya pengen dibaptis sampai 750 orang itu dibaptis bareng-bareng ya. Orang-orang pada susah masuk ke dalam ruangan baptis itu. Tapi pas aku dipermudah, bahkan sampai pendeta wanita sampai nolong aku, dan yang asalnya Kristen kan dibaptis ulang tuh. Aku tuh dikasih jalan, bener-bener dipermudah sama Tuhan Yesus waktu itu. Dan sekarang doa pun selalu dikabulkan Tuhan Yesus. Kata aku ya biarin dah, aku dijauhin keluarga asal jangan dijauhin Tuhan Yesus aja. Itu aja sekarang mah. Ya.
Oke lah, pesan saya ya maju terus ya. Menjadi Kristen itu artinya menjadi manusia baru yang tadinya hidupnya negatif, tidak benar, menjadi hidup yang benar sesuai Ya, dengan dan pribadi sekarang Tuhan. benar-benar aku tuh benar-benar menjalaninya dengan hati, berasa Tuhan itu selalu ada gitu ya. Lalu Nggak dipaksa-paksa ya. enggak, Nggak dipaksa-paksa, nggak ditakut-takutin. Nanti kalau rambut kelihatan satu helai Nah, satu rambut lagi 70 pertanyaan aku, tahun. Bang Edis. Seandainya kita, Mana? anak aku kan belum dibaptis ya. Tapi kalau mereka Sebentar, berdoa, anak ya, belum anak aku, dibaptis. ya anak aku tiga-tiganya belum dibaptis nih. Hmm. Nah, pertanyaannya ketika mereka berdoa, apakah akan dikabulkan nggak? Kalau seperti itu saya belum bisa menjawabnya ya. Mungkin itu bisa ditanya kepada pendeta lah. Karena walaupun dia belum dibaptis, tapi kalau dia sudah percaya, ya kenapa tidak begitu? Pembaptisan itu kan hanya sebagai tanda saja, tanda bahwa dia telah menerima dan menjalani sebuah ritual begitu. Tapi intinya kan adalah pertobatan seperti itu. Makasih ya Bang Edis, udah banyak nyelamatin, udah banyak jadi nunjuk orang jadi ke jalan yang benar kayak Ya, gitu. sama-sama. Aku tuh dengan sadar diri, dengan penuh keyakinan, dengan penuh iman aku ya. Sekarang benar-benar nggak ada tandingannya. Ternyata memang betul Kristen yang terbaik. Amin, amin. Oke, baiklah ya. Kita kasih kesempatan kepada yang lain ya. Karena banyak yang panas nih di bawah nih. Oke, saya turunkan ya. MR Gagah. Oke, saya turunkan. Kita baru saksikan kesaksian tadi. Untuk mengikuti Yesus bukanlah suatu paksaan. Apa gunanya kamu membaptis ribuan orang tapi hatinya tidak benar-benar bertobat? Itu sama saja sedang mengumpulkan boneka dalam gereja. Jadi gereja yang sehat itu bukan kejar kuantitas tapi kualitas. Saya teringat satu kejadian dalam Injil Matius 3 ayat 7 dan 8. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan." Menjadi pengikut Yesus menuntut pertobatan yang sungguh. Kalau karena terpaksa, ikut-ikutan atau karena iming-iming duniawi, waktu akan menjawabnya. Model demikian tidak akan bertahan. Halo teman-teman Brother Phil. Melalui video ini saya mau sampaikan, kalau channel ini sedang mendapat suspend dari YouTube, karena pelanggaran konten berulang. Jadi selama 90 hari ke depan channel ini tidak mendapatkan monetisasi. Setelah 90 hari YouTube akan memeriksa kembali apakah sudah memenuhi syarat monetisasi atau belum. Begitu juga dengan member yang selama ini mensupport channel ini, kalian tidak bisa melakukannya lagi untuk saat ini. Jika teman-teman ingin tetap mensupport channel ini selama sebelum dimonetisasi kembali, teman-teman bisa kirimkan dukungannya di link Saweria yang tertera pada kolom komentar atau scan di sini. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.